Mantan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian akan menjalani sidang pelanggaran kode etik hari ini di Mabes Polri. Tidak hanya nama Jerry, ada juga nama mantan Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan juga Wanita Polda Metro Jaya AKBP Puji Yarto. Polri kembali menggelar sidang kode etik polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang kode etik AKBP Jerry Raymond dan juga AKBP Puji Yarto tertutup untuk umum. AKBP Jerry Raymond diduga berperan mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan seksual. Desakan dilakukan saat pertemuan penyidik dan LPSK di Polda Metro Jaya 29 Juli lalu. Sementara AKBP Puji Yarto diduga ikut mendesak LPSK memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam pesan singkatnya kepada jurnalis Kompas TV berisi, ya nanti digelar setelah sidang AKBP PP atau AKBP Puji Yarto, Wadir Krimum soal kode etik tidak terkait obstruction of justice. Kalau yang pertama pukul 7.30 dengan 3 orang saksi, setelah itu baru AKBP J atau AKBP Jerry Raymond Siagian, nanti setelah sidang disampaikan hasilnya. Lebih lengkap soal jalannya sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, selamat siang. Bagaimana detail peran kedua terduga pelanggaran kode etik dalam sidang hari ini? Baik, kalau kita mengacu pada keterangan dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi ataupun juga Korban atau LPSK, dari Wakil Ketuanya ini atau Edwin Partogi ini menjelaskan saat pertemuan pada 29 Juli yang lalu yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah AKBP Jerry Raymond Siagian, yaitu di Reskrimum Polda Metro Jaya, bersama dengan AKBP Puji Yarto sebagai Kepala Subdirektorat Renakta Polda Metro Jaya ini untuk mendesak agar sebelumnya Putri Chandrawati ini diberi perlindungan oleh LPSK karena merupakan korban pelecehan seksual, di mana memang sempat dilaporkan bahwa terjadi adanya laporan pelecehan seksual ataupun juga pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Namun menarik ya Woro dan juga saudara, ketika kemudian pada tanggal 12 Agustus yang lalu, pihak dari Barreskrim Mabes Polri dalam hal ini adalah Dir Tipidum dari Barreskrim Mabes Polri itu Brigjen Andrian ini menjelaskan bahwa untuk dua laporan ini, yaitu adalah laporan pencabulan ataupun juga pemerkosaan yang dilakukan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua ataupun juga percobaan pembunuhan ini kemudian di SP3 atau surat perintah penyidikan ini dikarenakan tidak cukup bukti ataupun juga tidak ada unsur pidana. Nah, kalau kita melihat pada LPSK sendiri sebenarnya ada dua orang kemudian yang diajukan untuk perlindungan sebenarnya Woro. Pertama ada Putri Chandrawati juga sempat melakukan ataupun juga mengajukan walaupun bukan berdasarkan atas nama dirinya sendiri, dan yang kedua adalah Barada Richard Eliezer yang saat ini merupakan justice kolaborator. Nah, kenapa kemudian saat pertemuan itu didesak? Karena yang tadi telah kami sebutkan, maksud kami Woro dan juga saudara, adalah terkait masalah laporan pelecehan seksual. Namun ketika pertemuan tersebut bahkan kedua oknum dari Polri ini atau anggota Polri di Polda Metro Jaya ini juga sempat selain mendesak juga menunjukkan bukti atau rekaman CCTV perjalanan dari Magelang kemudian juga menuju Saguling dan juga ke Duren 3 Jakarta Selatan. Namun kalau kita melihat pada LPSK akhirnya juga tidak memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati meskipun ini ada desakan karena ada beberapa faktor. Pertama tadi setelah kami sebutkan karena laporannya juga telah dicabut oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan yang kedua Putri Chandrawati ini saat diminta keterangan ini tidak kooperatif sehingga untuk proses perlindungan yang diberikan khususnya kepada Putri Chandrawati tidak bisa diberikan. Sedangkan untuk Barada Eliezer ini, Richard Eliezer diberikan karena merupakan justice kolaborator. Woro. Lalu bagaimana perkembangan sidang kode etik semua polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Yosua? Tentunya ini yang kami nantikan sebenarnya Woro, karena untuk sidang kode etiknya ini telah berjalan satu atau yang pertama diagendakan pada 7.30 untuk AKBP Puji Yarto, kemudian yang nantinya berjalan pada pukul 1 siang nanti adalah untuk AKBP Jerry Raymond Siagian yang merupakan mantan Wadireskrimum Polda Metro Jaya yang akan dimulai pada pukul 1 dan kita nantikan nantinya hasil konferensi pers, karena biasanya ketika sidang kode etik yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri ini dilakukan, hasilnya memang walaupun sidang
tertutup akan disampaikan oleh pihak humas ataupun juga pihak dari Polri untuk menjelaskan apakah hukuman yang menanti. Dan sejauh ini Woro dan juga saudara, 7 dari 35 terduga pelanggar etik sudah menjalankan ataupun juga menjalankan sidang kode etik, di mana 4 diantaranya merupakan tersangka dari kasus obstruction of justice dari 7 tersangka yang ditetapkan oleh Polri. Woro. Francisco Donasiano dari TNCC Mabes Polri Jakarta, terima kasih atas laporan Anda.